Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku bakal sharing-sharing ke kalian tentang bagaimana perhitungan dosis dan perhitungan bahan yang akan ditimbang di suatu sediaan yang dinamakan eliksir. Sebelum masuk ke perhitungan, kita harus tahu dulu apakah yang dimaksud dengan eliksir itu. Jadi secara sederhananya eliksir itu merupakan suatu larutan di mana selain dia mengandung obat, dia juga mengandung zat tambahan seperti gula maupun sirup kayak gitu. Seperti contohnya di resep ini ada sirup Simplek, ini di resepnya sirup Simplek. Kemudian yang menjadi karakteristik sendiri dari eliksir sendiri itu adalah pelarut utamanya adalah etanol. Ini dimaksudkan etanol digunakan itu dimaksudkan agar meningkatkan kelarutan dari obat utama dari resepnya. Obat utamanya di sini adalah acetaminophen atau lebih kita kenal dengan sebutan parastamol. Bisa kita lihat di Farmakopeia Indonesia edisi 3, itu acetaminophen mudah larut dalam etanol. Nah, yang perlu jadi catatan di sini, biasanya kan etanol ada tulisannya etanol 96%, etanol 70%, seperti itu. Tapi di resep ini tidak disebutkan berapakah etanol. 5% ini merupakan bukan konsentrasi dari etanolnya, tapi jumlah etanol yang akan kita ambil, bukan konsentrasi etanolnya. Jadi ini etanol 5% itu bukan konsentrasi ya, tapi jumlah yang akan kita ambil. Nah, untuk etanol yang kita akan ambil nanti adalah etanol yang konsentrasinya 94-95%. Aku ambil referensi dari buku ilmu resep. Di sini tertulis larutan dengan pelarut etanol, tertulis juga di Farmakopeia Indonesia. Di sini jika dalam resep tidak ada keterangan lanjutan seperti etanol 95%, etanol 70%, maka etanol yang dimaksud adalah 94,7% hingga 95,2%, seperti itu. Jadi nanti yang diambil adalah, yang kita timbang adalah 94% sampai atau 95%, seperti itu ya, etanol 94 sampai 95%. Oke, lanjut. Kita langsung aja masuk ke resepnya. Ini resepnya sudah komplit, ada nama dokter dan sebagainya. Mungkin kurang paraf atau cap dokter aja di sini nanti. Oke, lanjut ke resepnya. Ini ada acetaminophen. Kemudian yang diambil adalah 120 mg per 5 ml. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin juga mengenai ini 120 mg per 5 ml. Jadi artinya itu kita menimbang acetaminophen sebanyak 120 mg per 5 ml. Itu artinya setiap 5 ml, kan kita bikin eliksir nih 60 ml nih. Nah, setiap 5 ml atau setiap 1 sendok teh itu harus mengandung 120 mg acetaminophen. Kan 5 ml itu sama dengan 1 sendok teh ya. Jadi setiap 1 sendok teh yang diminum oleh pasien harus mengandung acetaminophen 120 mg. Seperti itu. Sampai ini paham ya, insya Allah ya. Jadi setiap 5 ml yang diminum pasien atau setiap 1 sendok teh yang diminum pasien harus mengandung acetaminophen sebanyak 120 mg. Nah, perhitungannya bagaimana? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian etanol, ada sirup Simplek 60 ml. Campur dan buatlah eliksir. Miskafak eliksir. Artinya campur dan buatlah eliksir. Kemudian tandai di dalam etiketnya Signa Terdedie Cochlearte 2. Tandai 3 kali seri 2 sendok teh.
Untuk Pro ini adalah nama pasien, Asri, umur 10 tahun, Jalan Tirta 4 Semarang. Oke, lanjut ke perhitungan dosis lazim dari acetaminophen. Untuk oral, karena ini merupakan obat oral ya yang diminum dengan melalui saluran pencernaan dan juga melalui mulut, maka untuk umur 5-10 tahun, ini kan pasiennya adalah Asri dengan umur 10 tahun, aku ambil referensi dari Farmakopeia Indonesia. Nah, ini untuk dosis lazim untuk anak dan bayi, ini ada acetaminophen. Nah, untuk dosis lazimnya untuk sekali di umur 5-10 tahun, karena pasien 10 tahun maka aku ambil yang ini, 100 mg sampai 200 mg untuk satu kalinya. Untuk seharinya 400 mg hingga 800 mg. Lanjut ke perhitungannya. Jadi untuk dosis satu kalinya adalah 120 mg dikali 2. Nah, ini dari mana? 120 mg dari setiap pasien meminum 1 sendoknya, kemudian 2 ini dari signanya, karena pasien sekali minumnya adalah 2 sendok teh. Seperti itu. Nah, untuk dosis satu harinya adalah 240. Dari mana? Dari ini dikali 3. 3 ini dari signa ini, karena pasien seharinya minum 3 kali. Pasien meminumnya obat ini 3 hari, 3 kali, setiap kali minumnya adalah 2 sendok. Seperti itu. Jadi untuk dosis satu harinya adalah ini 720 mg. Kita langsung aja masuk ke DL satu kali. DL satu kali 100 mg hingga 200 mg. Ini ya, dari ini. Ini ada tanda garis miring, ini bukan tanda bagi, namun biasanya guru-guru itu menggunakan tanda ini supaya sebagai apa ya? Jadi bagian sini ini adalah satu kali, DL satu kali. Kemudian bagian yang ini, yang sebelah sini adalah satu hari. Jadi biar gampangnya seperti itu nulisnya. Jadi untuk DL satu kalinya ini, kemudian DL satu harinya ini, tulis saja di sini. Ini tidak perlu dikali dengan rumus yang lainnya, seperti rumus Young atau rumus yang lainnya. Biasanya kan ada N/20. Nah, itu tidak perlu karena ini sudah menggunakan perhitungan dosis lazim atau daftar dosis lazim untuk anak dan bayi yang ini. Kalau menggunakan dosis dewasa, maka perlu untuk dikalikan dengan umur pasien maupun berat pasiennya. Jadi ini langsung aja seperti ini. Kemudian kita buat perbandingan seperti ini. Nanti didapatkan dosis satu kalinya ini kan sudah diketahui 240, dimasukkan ke sini. DL satu kalinya juga dimasukkan ini. Nah, nanti kesimpulannya dari dosis satu kali dibanding DL satu kali, ini dosis satu kalinya tidak masuk rentang 100 mg sampai 200 mg. Namun dosis satu harinya ini masuk rentang DL satu harinya, dosis lazim satu harinya. Kan 720 masuk ke dalam rentang 400 sampai 800. Jadi bisa dikatakan acetaminophen yang akan diminum oleh pasien Asri berumur 10 tahun ini tidak overdosis, seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke perhitungan bahan. Ini ada 3 bahan yang harus kita timbang, ada acetaminophen, ada etanol, ada sirupus simplex. Untuk acetaminophen, karena pasien setiap 5 milinya atau setiap 1 sendok tehnya dia harus minum 120, maka jika ingin dibuat 60, perhitungannya seperti ini. Jika ingin dibuat 60 mili. Jadi 120 mg per 5 mili dikali 60 mili, maka acetaminophen atau paracetamol yang akan ditimbang, yang harus ditimbang nantinya adalah sebanyak 1440 mg atau 1,44 gram. Kemudian ada etanol. Etanolnya adalah
94,7 atau 95, ya sekitar rentang ini. Kemudian dikali 60 mili, jadi 5%, 5/100 dikali 60 mili, jadi etanol yang ditimbang adalah 3 mili. Kemudian sirup simplex, karena di sini ada tanda at, jadi at itu artinya hingga, jadi kedua bahan obat ini, acetaminophen etanol, ditambahkan ke dalam larutan sirup simplex, atau dibalik ya, sirup simplex ditambah dengan campuran ini hingga 60 mili. Jadi 60 mili itu udah ada isinya ini semua. 60 mili itu udah termasuk ini acetaminophen dan etanolnya. Jadi untuk perhitungannya 60 mili dikurangi 1,44 dari ini, 1,44 gram, dan juga etanol ini 3. Jadi nanti hasilnya kurang lebih adalah 55,56 mili. Kenapa kurang lebih? Karena jika hanya perhitungan seperti ini, kan ini B per B, sedangkan etanol ini mili. Kemudian satuannya kalau ditambahkan kan kurang pas ya, jadi ini aku kasih tanda kurang lebih. Tapi nggak apa-apa, nanti kan saat mengatkan atau menambahkan hingga 60 mili itu sudah dikalibrasi botolnya seperti itu. Jadi aku tambahkan dengan kurang lebih 55,56 mili. Nah, ini dibuat dua golongan aja nanti. Maksudnya itu kan nanti di cara pembuatannya acetaminophen dilarutkan dalam etanol, kemudian ditambah sirup simplex. Nah, nanti dari 55,56 mili ini dibuat pengencer berapa, misal 20 mili atau 30 mili. Kemudian sisanya nanti untuk mengatkan atau menambahkan hingga didapatlah larutan sebanyak 60 mili. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi tentang pembahasan dari sharing-sharing hari ini. Jika menurut kamu channel ini bermanfaat, kamu bisa klik subscribe, like, comment, and share ya, biar aku tambah semangat buat sharing-sharing tentang farmasi dan lain-lain. Oke, see you next time and bye-bye.